Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat afiat, nikmat taufik hidayat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, insyaallah nikmat kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala guna melanjutkan kajian rutinan bulanan daripada pembacaan kitab Safinatun Najah dan dilanjutkan dengan pembacaan Kitabul Hikam karya atau nasihat Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahumullah. Mudah-mudahan segala upaya kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang dekat dengan Allah, diridhai oleh Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kajian malam hari ini di dalam kitab Safinatun Najah masih membahas atau kita berada di tengah-tengah bab, yaitu bab syurutus shalah, syarat-syarat sahnya salat. Di pertemuan terakhir kemarin kita sampaikan dan kita dengarkan bahwasannya syarat agar salat kita sah itu ada 8 yang sudah kita dengarkan. Yang pertama yaitu adalah thaharatul hadatsain. Ketika kita sholat harus suci dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu yang mewajibkan kita untuk wudu. Hadas besar yang mewajibkan kita untuk mandi wajib. Itu 2 hadas. Kemudian syarat kedua at-taharah 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makan. Ketika kita sholat harus sudah suci dari najis, baik di pakaian kita tidak ada najisnya, wal badan, di badan kita tidak ada najis, wal makan, dan di tempat yang kita sholat di tempat tersebut juga harus suci bersih dari najis. Itu syarat kedua. Kemudian syarat ketiga satrul aurah. Itu juga sudah kita kaji di pertemuan terakhir kemarin, yaitu adalah wajib menutup aurat. Kita sebutkan sudah bahwasannya aurat yang harus ditutup tentu untuk perempuan adalah semua anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Untuk laki-laki aurat yang harus ditutup dari pusarnya sampai ke lutut harus ketutup, pusarnya harus ketutup, lututnya harus ketutup. Ini aurat yang harus ditutup ketika kita lagi sholat. Dan penutup aurat harus yang bisa menutupi warna kulit kita. Kita sampaikan umpama ada orang menutup badannya dengan kaca misalkan, tapi tembus, itu belum menutup aurat. Harus menutupi kulit, warna kulit, harus menutupi warna kulit. Dan aurat yang ditutup harus dari bagian depan, artinya orang yang di depan tidak bisa melihat aurat kita, yang di belakang, yang di kanan, yang di kiri, dan yang di atas. Adapun orang yang di bawah, kita sampaikan kemarin, umpama
bisa melihat aurat orang yang sholat di atas, lantainya dari kaca kelihatan, maka itu tidak pengaruh ke sholat orang yang di atas. Itu semua udah kita dengarkan di pertemuan terakhir kemarin. Alhamdulillah, sekarang kita berada di syarat keempat agar sholat kita sah. Apa syarat keempat? Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Namanya sholat ya harus ngadep kiblat. Ayat yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Arahkan wahai Muhammad, ketika kamu sholat wajib mengarah ke Masjidil Haram. Yang dimaksud dengan kalimat Masjidil Haram di ayat tersebut adalah Ka'bah. Harus kita ini kalau sholat ngadep ke Ka'bah. Di Al-Quranul Karim itu ada beberapa ayat, ada beberapa kalimat yang berbunyi Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram. Tapi semua ayat yang bunyinya Masjidil Haram itu maksudnya adalah tanah haram. Yang dimaksud adalah tanah haram. Tanah haram Mekah, Madinah ada tanah haram, Mekah juga ada tanah haram. Setiap ayat yang berbunyi Al-Masjidil Haram itu maksudnya tanah haram, kecuali satu ayat, yaitu ayat yang berkaitan dengan sholat. Ayat yang di surat Al-Baqarah di awal juz 2. Di situ Allah menceritakan bagaimana Allah memerintahkan Nabi untuk menghadap Ka'bah. Nabi itu ketika hijrah ke Madinah, Pak, itu ngadep sholatnya bukan ke Ka'bah, ke Baitul Maqdis. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu kan sudah ada kewajiban sholat. Kapan sholat diwajibkan? Ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kapan? Nabi masih di Mekah. Di tahun 11 setelah beliau diutus oleh Allah. Selama Nabi di Mekah, itu sholatnya ngadep Ka'bah. Bahkan kadang Nabi sholat di depan Ka'bah langsung. Ketika beliau hijrah ke Madinah, Allah perintahkan sholatnya untuk menghadap Baitul Maqdis. Apa hikmahnya? Sebagian ulama menyebutkan hikmahnya untuk menarik hati Yahudi-Yahudi yang ada di kota Madinah. Karena ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, di Madinah ada 3 kabilah Yahudi yang sangat besar. Di kota Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi. Untuk menarik hati mereka agar tertarik dengan agama Islam, Allah perintahkan pertama hijrah Nabi menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Artinya setahun lebih, hampir 1,5 tahun. Ngadepnya Baitul Maqdis. Sholatnya ya sholat kayak kita ini udah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Cuman bukan ngadep Ka'bah, ngadep Baitul Maqdis. Ketika sudah Nabi ngadep Baitul Maqdis, cuman kayaknya ini Yahudi. Ya, yang namanya Yahudi, Yahudi itu tidak bisa dikasih hati. Itu Yahudi. Ya pasti kurang. Akhirnya Nabi besar Muhammad SAW berharap kepada Allah agar kiblat kembali dibalikkan ke Ka'bah. Berharap. Tiap sholat Nabi suka memandang ke atas. Tapi beliau tidak sempat mengucapkannya. Tidak kesampaian, malu untuk meminta kepada Allah. Makanya sama Allah disebutkan di dalam Al-Quran, Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wahai Muhammad, kami udah sering lihat. Kau itu suka bolak-balikan mukamu ke langit. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Kami akan ubah kiblat kemanapun yang kamu mau. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Silahkan balikkan kembali kiblat ke Ka'bah wahai Muhammad. Nah itu turun ayat ini Nabi lagi sholat. Pas turun ayat perintah untuk kembali menghadap Ka'bah, Nabi lagi sholat. Diriwayatkan sama ulama lagi sholat zuhur. Langsung baru 2 rakaat langsung Nabi merubah
arah ke kiblat Ka'bah. Makanya sampai saat ini di Madinah ada salah satu masjid yang bernama Masjidul Qiblatain. Masjidul Qiblatain. Masjid dua kiblat. Bukan di Masjid Nabawi, bukan. Nabi waktu itu lagi sholat di Qabilah Masjid Qiblatain. Nabi lagi sholat di situ, dan turun wahyu dari Allah, langsung dirubah sama Nabi. Yang asalnya ngadap Baitul Maqdis, langsung Nabi berubah menghadap ke Ka'bah. Makanya dinamakan masjid tersebut sampai sekarang ada. Biasanya jamaah kalau umroh diajak ziarah ke situ, walaupun jarang yang turun, cuman lewat. Masjidul Qiblatain, masjid dua kiblat. Kenapa bisa dinamakan Masjid Dua Kiblat? Karena perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Mukarramah, Al-Musyarrafah di masjid tersebut. Jadi Nabi ngadep ke Ka'bah langsung. Sampai nanti hari kiamat, kiblat kita harus menghadap ke Ka'bah. Tidak sah sholat orang yang tidak menghadap Ka'bah. Tidak sah. Dan ulama mengatakan wajib menghadap Ka'bah ini li'ainiha yaqinan fil qurbi, harus melihat Ka'bah secara langsung untuk orang yang sholat di dekat Ka'bah. Untuk yang berada di Masjidil Haram itu harus apa istilahnya, ngadepnya itu betul-betul di depan Ka'bah. Untuk orang yang sholat di Masjidil Haram. Makanya kalau kita perhatikan Masjidil Haram muter sholatnya, karena memang harus ngadep ke Ka'bah, muter sholatnya. Di masjid juga begitu. Di pelatarannya juga begitu. Nah, jadi harus melihat Ka'bah untuk yang sholat di dekat Ka'bah atau di Masjidil Haram. Tapi untuk orang yang jauh, tentunya seperti kita jauh, itu tidak mesti kata ulama melihat, susah, cukup ke arahnya. Mana arah Ka'bah? Oh, arahnya ke sini. Ya sudah, kita sholat ngadep ke sini. Arahnya ke sini, maka harus ngadep ke sini. Kemudian kata ulama, yang wajib menghadap Ka'bah ketika sholat, as-sadru, adalah dada kita, bukan muka. Makanya umpama ada orang lagi sholat, tala toleh, tidak batal sholatnya, cuman makruh hukumnya, tidak dianjurkan. Ada orang lagi sholat, noleh karena kalau niatnya tidak main-main, makruh. Kalau niatnya main-main, batal sholatnya. Dalam ibadah sholat itu, kalau ada yang niat main-main, walaupun gerakannya sedikit, tetap batal. Jadi, kalau ada yang lagi sholat, kemudian noleh, tidak batal sholat. Karena yang harus menghadap Ka'bah, kiblat, itu bukan muka, tapi dada kita. Makanya hati-hati pas salam, Pak. Ini banyak orang salam salah. Salam pertama itu kan wajib. Dan salam ketika kita mengucapkan salam pertama, kita masih di dalam ibadah sholat. Ada orang kadang salam itu, Assalamualaikum. Nah, dadanya dibelokkan. Itu batal sholat. Dari takbiratul ihram sampai salam pertama selesai, dada kita harus selalu menghadap kiblat. Tidak boleh dibengkokkan sedikit, tidak boleh. Batal. Dari takbiratul ihram sampai salam pertama selesai. Yang wajib itu cuma salam pertama. Salam kedua hukumnya sunnah. Jadi misalkan orang sholat, Assalamualaikum. Habis itu dia salam kedua, langsung wirid. Tidak apa-apa. Bahkan di mazhab Imam Malik, salam kedua pun tidak sunnah. Jadi jangan heran. Misalkan sholat di Masjidil Haram. Kita lihat ada orang yang salam cuma sekali. Habis sudah salam yang kedua, oh ini bid'ah ini misal. Jangan basing-basing bid'ahkan wong lain. Apalagi kalau kita banyak belum tahu ilmu agama. Di mazhab mereka ada sunnah salam kedua. Di mazhab kita sunnah salam kedua. Hukumnya sunnah. Yang wajib salam pertama. Salam pertama itu seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram fungsinya untuk memasukkan kita ke dalam ibadah sholat. Salam pertama gunanya untuk kita keluar dari ibadah sholat. Dari takbir sampai salam pertama
Dada kita harus selalu menghadap ke kiblat. Sedikit aja kita belokkan, batal langsung sholat kita. Nah, makanya pas salam pertama, hati-hati, jangan sampai begini. Nggak usah ikut-ikutlah badannya. Yang salam itu kan cuma kepala yang belok. Badannya nggak usah belok. Kalau badannya ikut miring, batal sholatnya. Nah, jadi yang wajib menghadap kiblat adalah dada kita, bukan muka kita. Yang tolah-toleh lagi sholat tidak batal, tapi makruh, tidak dianjurkan untuk menoleh. Kalau tidak niat main-main, bukan niatnya main-main. Niatnya main-main, maka sholatnya langsung batal. Itu syarat keempat dari syarat sahnya sholat, yaitu istiqbalul kiblah. Wajib menghadap kiblat. Ada keadaan-keadaan yang mana di keadaan tersebut, di situasi tersebut, diizinkan untuk tidak menghadap kiblat. Cuman dua keadaan. Di dua keadaan ini boleh kita sholat tidak menghadap kiblat. Yang pertama adalah fi syiddatil khauf, ketika sedang berada di tengah peperangan. Perang lagi berkecamuk, atau musuh belum mulai perang, tapi musuh udah di depan kita. Sekiranya kalau kita perang, kalau kita sholat, itu langsung diserang atau dipanai sama musuh. Itu lagi genting-gentingnya di masa peperangan. Syiddatil khauf. Boleh sholat tidak menghadap kiblat. Artinya apa, ma'asyiral hadirin? Artinya walaupun lagi perang, sholat tetap wajib. Lagi perang ini. Makanya diriwayatkan sahabat pernah sholat lagi perang. Udah. Syarat-syarat yang barusan kita sebutkan, itu tidak apa-apa. Kalau tidak ganti, tidak apa-apa. Tidak ngadep kiblat. Geraknya lebih dari 3 kali. Badannya udah banyak kena darah. Kadang sambil berbicara, memberitahu temannya yang lain misalkan. Ini sambil perang, sambil adu pedang itu, sambil sholat. Itu paling gentingnya keadaan. Boleh tidak menghadap kiblat. Artinya apa? Tetap wajib sholat. Nah ini termasuk teguran, termasuk dalil bahwasanya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Tidak ada alasan. Kita sakit. Pokoknya kata ulama, Al-Imam Ahmad ibn Ruslan dalam kitab beliau Safwatuz Zubat mengatakan wala yajuzu tarkuha liman aqal. Tidak boleh meninggalkan sholat orang yang masih punya kesadaran. Masih sadar, tidak boleh meninggalkan sholat. Apapun alasannya. Katik ceritanya sholat itu boleh ditinggalkan. Selagi dia masih sadar. Pingsan, tidak wajib sholat. Ketiduran, macam yang kita sebutkan kemarin, termasuk uzur, tidak dosa orang meninggalkan sholat sampai keluar waktunya kalau ketiduran. Tentunya dengan syarat-syaratnya yang kita sebutkan kemarin. Majnun, stres dia. Stresnya bukan stres-stresan, gilonian memang. Tidak wajib sholat. Gitu. Selain itu, atau komanya itu hampir hilang kesadaran. Tidak wajib sholat. Selain itu, tetap wajib sholat. Di tengah peperangan, perang ini bukan untuk membela harta, jabatan, atau kabilah sahabat. Sahabat perang itu untuk membela agama Allah. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka, tetap wajib tetap sholat. Tetap sholat sahabat. Nabi tetap sholat. Nah, jadi ini dalil bahwasanya tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Tidak bisa ngadep kiblat, tidak apa-apa. Kita sekarang misalkan lagi di dalam bis, tidak bisa stop bisnya, masuk waktu sholat, tidak bisa dijamak, sholat subuh misalkan. Tukang
Sopir ngomong, tidak bisa stop. Kata toleransi misalkan. Itu udah, sholat di pucuk bis. Ustaz, tidak ngadep kiblat, tidak apa-apa. Tak bisa wudhu, katik baju, tak apa-apa. Baju najis, tak apa-apa. Tak bisa tegak, sholatnya duduk. Tak bisa ruku, tak bisa sujud, tak apa-apa. Pokoknya tetap wajib sholat. Sholat dihormatil wakti. Untuk menghormati. Nanti udah sampai, bersihkan najis, wudhu, ulangi sholatnya. Jadi tidak boleh masuk waktu sholat, kita tidak sholat itu. Mau sholatnya wajib diulang atau tidak wajib diulang, itu urusan lain. Yang penting masuk waktu sholat, kita tetap harus wajib sholat. Nah, jadi keadaan pertama yang diperbolehkan, diizinkan, dikasih toleransi untuk kita tidak menghadap kiblat, yaitu adalah ketika kita di tengah peperangan, fi syiddatil khauf. Kemudian keadaan yang kedua, finnafilati fis safarin mubah. Ketika kita di tengah perjalanan, kemudian kita ingin sholat sunnah, boleh. Di tengah perjalanan, di atas mobil misalkan, dalam mobil atau pesawat, kita pengen sholat sunnah, tidak bisa ngadep kiblat, tidak apa-apa. Takbir, takbir, takbir. Sholat sunnah itu kan tidak wajib berdiri, boleh duduk. Sujudnya kita, rukuknya kita menundukkan kepala, sujud agak sedikit lebih nunduk, udah. Tegaknya duduk. Dan ngadep kiblat, tidak apa-apa, boleh. Tapi hanya untuk sholat sunnah. Sholat sunnah di tengah perjalanan boleh tidak menghadap kiblat. Cuma dua itu. Yang pertama di tengah peperangan, jihad fisabilillah. Yang kedua, sholat sunnah di tengah perjalanan. Itu boleh tidak menghadap kiblat. Selain dua ini, maka wajib harus hukumnya menghadap kiblat. Nah, itu syarat keempat agar sholat kita sah. Kemudian syarat kelima, dukhulul waqti. Kita harus tahu masuk waktu atau belum. Jadi tidak boleh orang sholat tanpa dia cari tahu dulu, ini waktu udah masuk apa belum. Langsung main takbir misalkan. Tidak boleh. Walaupun misalkan, ini misalkan, ternyata itu sudah waktunya, udah masuk, tetap sholatnya tidak sah, kata ulama. Kalau kita tidak tahu waktu sholat masuk atau belum. Jadi ketika kita mau sholat, minimal, kita sekarang gampang, masyaallah hadirin, di HP ada, jam ada, masjid banyak, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi orang dulu, atau yang di tengah perjalanan dulu, di tengah gurun pasir, di tengah laut. Kalau kita sekarang, Alhamdulillah, di tengah jalan di mana tahu gitu. Selagi ada internet, gampang tahu waktu sholat. Bahkan Alhamdulillah sekarang, walaupun di atas pesawat misalkan diumumkan, masuk waktu zuhur, masuk waktu asar, untuk daerah Saudi misalkan yang umroh udah dekat ke Saudi, dikasih tahu. Alhamdulillah. Nah, cuman untuk orang yang di tengah hutan misalkan, anak-anak yang suka camping misalkan, yang suka naik gunung, tidak ada internet. Bagaimana tahu waktu sholat? Nah, harus ijtihad di situ. Harus tahu dulu apa-apa, mencari tahu. Tidak boleh. Ini udah gelap langsung sholat, tidak boleh. Cari tahu dulu, cuman usaha. Usaha bagaimana caranya? Cari tahu ini waktu udah masuk atau belum. Tapi kalau dia tidak berusaha mencari tahu waktu masuk atau belum, langsung tanpa usaha dia sholat, sholatnya tidak sah. Walaupun ternyata udah masuk waktunya. Tidak tahunya betul. Betul Ustaz, tidak tahunya sholat kami tadi udah masuk waktu maghrib. Cuman kami tadi langsung baik takbir tanpa mencari tahu masuk atau belum. Tidak sah sholat. Walaupun sudah masuk waktu, ternyata sudah masuk waktu. Tapi misalkan dia udah mencari tahu, udah berusaha mencari tahu waktu, udah masuk belum waktu sholat. Kita kalau di rumah gampang, jengok jam, oh udah jam sekian, udah masuk.
atau habis dengar azan, oh sudah masuk. Sholat kita. Misalkan patokan kita sama muazin yang di masjid, boleh. Patokan masuk waktu sholat atau belum dengan azan di masjid, boleh. Sholat kita. Udah azan kan tadi, sudah azan, sholat. Pas selesai sholat, tidak tahunya muazinnya salah. Ngantuk dia masih. Belum subuh. Masih setengah jam lagi subuh. Dia sudah azan. Apa hukum salat kita tadi? Salat kita tadi tetap sah dan diberikan pahala oleh Allah. Tapi pas masuk waktu subuh niat, wajib salat lagi. Wajib salat lagi. Tetap wajib salat lah lagi. Salat tadi cak mana Ustaz? Untuk apa? Untuk salat subuh yang pernah kita tinggalkan atau yang kita lakukan tapi tidak sah. Untuk menambal kekurangan sholat subuh yang lain. Intinya pahala tetap dapat dari Allah. Walaupun ternyata salah misalkan. Tapi kalau yang tadi kebalikan, yang langsung sholat tanpa mencari tahu waktu udah masuk atau belum, walaupun di waktunya sholatnya tidak sah. Itu yang disebutkan oleh ulama. Jadi syarat kelima agar sholat kita sah yaitu adalah dukhulul waktu, yakin sudah masuk waktu. Dan waktu sholat ini, masyaallah hadirin, diajari tentu semua dari Nabi Muhammad SAW, wahyu dari Allah. Bagaimana Nabi tahu masuk waktu sholat itu kapan? Dari malaikat Jibril alaihi salam. Jadi di malam Isra Mi'raj, Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Keesokan harinya Jibril turun. Jibril itu turun 2 hari, ngajari Nabi cara sholat dan ngajari Nabi atau memberitahu Nabi kapan waktu masuk dan kapan waktu keluar. 2 hari setelah Isra Mi'raj. Di hari pertama Jibril turun di awal waktu. Hari pertama Jibril turun di awal waktu subuh. Zuhur di awal waktu zuhur. Asar di awal waktu asar. Begitu. Nabi melihat gerak-gerik Jibril sholat. Takbirnya, rukuknya, iktidal, semua. Dalam hadis Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi, kalian kalau sholat itu ikuti cara aku sholat. Alhamdulillah cara kita sholat dari generasi ke generasi sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini apa namanya? Argumen, ini hujjah dalil untuk orang yang tidak mau mengamalkan hadis Nabi. Kan ada itu kelompok-kelompok yang ngomong udah kita ini cukup mengamalkan Al-Qur'an. Tidak perlu kita ngamalkan hadis Nabi dengan apa? Dengan pemikiran-pemikiran macam-macam yang sesat. Intinya itu pemahaman mereka. Untuk orang itu kita katakan kalau begitu silahkan sholat tanpa mengikuti hadis Nabi. Tidak bakal bisa. Karena di Al-Quran tidak disebutkan. Al-Quran Allah cuma memerintahkan untuk sholat. Wa aqimus sholat. Al-Quran Allah memerintahkan untuk fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ngadep kiblat ada di Al-Quran. Wudu wajib ada di Al-Quran. Tapi takbirnya bagaimana, lafadznya bagaimana, kemudian rukuknya sampai segimana ruku, khusyuknya, tumakninanya itu semua dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usolli. Kata Nabi, salatlah seperti kalian melihat aku salat. Nabi lihat salat siapa? Lihat salat malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Jibril turun di hari pertama setelah malam Isra Mi'raj di awal waktu. Besoknya Jibril turun di akhir waktu. Kalau subuh Jibril turun misalkan sekarang azan 5 kurang 12 menit misalkan. Kapan Jibril besok turun? Di akhir waktu jam 6 misalkan. Isyraq 6 lewat 8 sekarang. Jibril turun jam 6. Jibril ngomong, Muhammad, waktu kemarin dan waktu ini itulah waktu sholat subuh.
Zuhur juga begitu, asar juga begitu, maghrib, isya juga begitu. Jadi masuknya waktu itu bukan sembarangan, semua sumbernya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syarat kelima agar sholat kita sah. Kemudian syarat keenam, wal ilmu bi fardiyatiha. Harus ketika orang sholat, dia tahu sholat itu wajib. Nah, tentu ini syarat paling gampang istilahnya. Semua orang sekarang alhamdulillah ketika sholat dia tahu ini sholat wajib. Jadi harus diajari ketika kita punya teman baru masuk Islam misalkan. Atau ada anak kita baru balik, dewasa, kasih tahu dari kecil diajari. Sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib 5 waktu misalkan, jelaskan itu wajib. Jadi umpama ada orang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tanpa dia sadari, tanpa dia tahu itu sholat wajib, maka sholatnya tidak sah. Harus tahu di sini syariat itu ingin kita ini peduli dengan ibadah. Ya kan kalau ada misalkan lalamo masuk Islam atau memang lahir dari keluarga bapak ibunya muslim, tidak tahu sholat 5 waktu itu wajib, itu kan kebangetan namanya, keterlaluan. Maka sholatnya tidak sah. Nah, jadi harus tahu sholat yang dia lakukan adalah sholat wajib. Kemudian syarat ketujuh, alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Jangan sampai ketika kita sholat, kita berkeyakinan bahwasannya kewajiban-kewajiban di dalam sholat itu adalah sunnah. Jadi kan dalam ibadah sholat ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Kita sholat itu Pak, itu sholat. Dari takbir sampai salam, itu tidak galo-galonya wajib. Apa yang wajib? Misalkan takbiratul ihram wajib, rukun qauli. Ada yang rukun itu wajib maksudnya. Ada yang rukun, ada yang sunnah. Itu harus tahu. Takbiratul ihram rukun. Berarti harus wajib. Wong yang tak takbiratul ihram belum sholat, belum masuk sholat. Baca surat Al-Fatihah, rukun qauli wajib. Kemudian tasyahud atau tahiyat akhir wajib, rukun qauli. Assalam, mengucapkan salam pertama wajib, rukun qauli. Jadi tidak semua ibadah sholat itu dalamnya isinya wajib. Kalau tidak, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang rukun, ada yang sunnah. Kalau yang qauli itu ucapan. Wajib diucapkan takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, tahiyat terakhir. Kemudian tahiyat terakhir itu sampai sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi. Yang keempat mengucapkan salam. Selain 4 ini tidak wajib. Artinya baca doa iftitah sebelum baca Fatihah sunnah. Baca surat setelah surat Al-Fatihah sunnah. Baca zikir di ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sunnah. Itu sisanya sunnah kan. Kemudian rukun fi'li, apa rukun fi'li? Tak boleh solat tidak kita lakukan tegak, qiyam, wajib, rukun. Tak boleh orang yang mampu untuk berdiri solatnya duduk, tak sah. Rukuknya itu rukun, iktidalnya rukun. Sujud, duduk di antara 2 sujud. Itu semua rukun fi'li. Rukun itu artinya wajib. Nah, yang wajib-wajib ini tak boleh kita yakini sunnah. Nah, makanya kalau misalkan bingung, udah anggap kalau-galanya wajib, kata ulama. Kalau kita anggap wajib kalau, tidak masalah. Tapi kalau kita nganggap selama ini, misalkan surat Al-Fatihah itu tidak wajib, bukan rukun, nah itu jadi masalah. Ini,
alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Jangan sampai dia meyakini satu fardu, satu rukun di dalam ibadah sholat itu adalah sunnah. Jangan sampai. Tapi misalkan dia tidak nentukan. Pokoknya kata dia, yang aku tahu Ustaz dari kecil sholat itu ada yang rukun, ada yang sunnah. Nah itu tidak apa-apa. Yang mana yang rukun? Tidak tahu Ustaz. Misalkan, tidak apa-apa itu. Tapi dia baca galau selama sholat, selama ini dia sholat, tidak apa-apa. Atau dia ngomong, aku yang aku tahu Ustaz selama ini sholat itu galau-galaunya wajib dari takbiratul ihram sampai salam itu semua rukun, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau dia meyakini dari takbir sampai salam itu sunnah, nah itu tidak boleh, masalah sholat. Atau dia berkeyakinan surat Al-Fatihah itu sunnah, jadi ditentukan. Dia menentukan satu rukun, padahal rukun, fardu, tapi dia yakini itu sunnah. Itu yang jadi masalah. Nah, jadi yang jadi masalah itu kalau dia meyakini, atau dia apa namanya, sepengetahuan dia selama ini dari takbiratul ihram sampai salam itu semuanya tidak ada rukun, atau dia berkeyakinan salah satu rukun dan ditentukan sama dia rukunnya itu apa? Adalah sunnah. Itu yang sholatnya tidak sah. Itu dua gambaran yang sholatnya tidak sah. Tapi misalkan yang dia yakini selama ini dari takbir sampai salam rukun galau atau fardu semua, sholatnya tetap sah. Atau dia pokoknya tahu dalam ibadah sholat ada yang rukun, ada yang sunnah. Yang penting itu dia tahu. Yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah, dia tidak tahu. Itu juga tetap sholatnya sah, kata ulama. Jadi dua gambaran sholatnya sah, dua gambaran lagi sholatnya tidak sah. Nah ini nunjukkan betapa pentingnya kita belajar ilmu agama. Dan betapa pentingnya kita ngulangi. Yang udah pernah belajar, ngulang dengan ini. Atau kita dewek yang maco ngulangi, ingat lagi. Ilmu itu afatul ilmi an-nisyan. Kata ulama, penyakitnya ilmu apa? Lupa. Makanya ulama banyak katakan hayatul ilmi mudzakaratuh. Hidupnya ilmu itu dengan diulangi. Dengan dimuzakarah. Muzakarah itu dimurojaah, diulangi. Baca lagi, habis itu baca lagi, setelah berapa bulan baca lagi. Ah itu baru ilmu hidup. Tapi kalau aku udah belajar ini, dah galak belajar lagi. Ulama beda dosa itu. Ulama itu, kalau kita bandingkan belajar kita dengan wong dulu, waduh jauh. Wong dulu itu salah satunya murid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mengarang kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Itu beliau mengatakan, sebelum belajar, bab yang akan dibelajari dengan gurunya itu beliau baca sebanyak 100 kali. Sebelum belajar ini. Habis belajar, kalau kita habis belajar, tutup, selesai, wassalam. Sampai jumpa bulan depan. Kalau mereka tidak, ma'asyal hadirin. Habis belajar, kata Habib Ahmad, aku baca lagi 100 kali. Sebelum 100, sesudah 100, barulah jadi macam Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kata Habib Abdullah Haddad, ilmu kau ini macam ilmunya Syafi'i. Alimnya luar biasa. Itu tadi. Nah, itu makanya kita paling tidak, walaupun kita udah tahu misalkan surut-surut sahnya sholat, tapi kita ulangi. Kita pelajari. Kita dengar lagi. Mungkin ada yang kelewat, mungkin ada yang salah paham, mungkin ada macam-macam. Paling tidak yang udah tahu, yang udah masih ingat, makin ingat. 100 kali sebelum belajar, 100 kali setelah belajar. Setiap pelajaran aja itu. Nah, itu wong dulu. Nah, makanya biar kita tahu, perbedaan jauh antara kita dan orang-orang dulu dalam menuntut ilmu agama. Makanya hasilnya juga beda. Nah, jadi syarat yang ketujuh tadi yang sudah kita sampaikan. Kemudian syarat terakhir yang kedelapan,
ijtinabul mubtilat. Kita ketika sholat harus jauh meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Apa yang membatalkan sholat? Nanti insya Allah akan disebutkan oleh beliau di bab-bab yang akan mendatang. Jadi 8 syarat ini yang terakhir adalah ijtinabul mubtilat. Kita harus menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Udah 8 yang kita lakukan semua, baru sholat kita sah dianggap oleh syariat. Dan sahnya sholat itu ma'asyiral hadirin wal hadirat belum tentu diterima. Ulama mengatakan as-sihhatu wal qabul itu bukan satu. Sah atau diterima itu enggak sama. Tidak mesti sah sama dengan diterima. Tidak, salah, aja. Sah ya sah, diterima lain lagi. Itu kata ulama. Al-qabul was-sihha itu lain, beda. Udah sah, tapi kalau sudah sah, insya Allah diterima sama Allah. Maka kita habis sholat, doa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima sholat kami. Kalau sudah sah, pertama, udah kewajiban lepas, tidak ada beban untuk kita sholat lagi di waktu itu. Kemudian insya Allah lebih diterima sama Allah. Harus berbaik sangka. Kalau sudah sah. Kalau sholatnya belum sah, jangan harap diterima sama Allah. Sholatnya belum sah. Bahkan yang sering kita sampaikan, yang sholatnya belum sah, berarti belum sholat. Jadi jangan harap untuk diterima. Sholat belum, menurut syariat. Karena menurut syariat, seperti yang terjadi di zaman Nabi, ini cerita kita ulang-ulangi terus. Ada sahabat masuk ke masjid, Nabi lagi duduk di masjid. Sahabat ini sholat, dijenguk sama Nabi. Selesai dia sholat, pengen gabung ke majlis Nabi. Kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat, kau itu belum sholat. Bingung dia, aku barusan sholat. Akhirnya diulangi lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 3 kali. Kata Nabi, sholat, kau itu belum sholat. Padahal Nabi jenguk dia sholat. Kenapa? Ternyata ketika dia udah nyerah, ya Rasulullah, ajari sudah. Aku nyerah. Kata Nabi, diajari sama Nabi. Ternyata dia tidak tumak ninah sholat. Tumak ninah itu rukun. Rukun sholat nanti akan disebutkan ada 17. Salah satu rukun sholat at-tumak ninah. Tidak boleh sholat itu calcul. Takbir langsung rukuk. Tidak boleh. Harus ada tumak ninah, mantap sejenak. Nah, sahabat ini tidak mantap sejenak, cuma satu rukun. Tapi karena ini rukun, maka sholatnya tidak dianggap sholat sama nah. Ini jangan main-main masalah sholat. Masalah sholat, masalah ibadah-ibadah yang wajib, kita jangan main-main. Kita harus pelajari, insya Allah. Kita diberi taufik hidayat oleh Allah, sehingga insya Allah ibadah kita jadi ibadah yang sah, dan sehingga insya Allah jadi ibadah yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selesai udah pembahasan tentang syarat sahnya salat. Kita baca sedikit daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sebagai penutup dari pertemuan kita malam hari ini. Qala al-Imam Al-Habib Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Qal man ahabba an yusafa bima laysa indahu minal khair wa kariha an yudhkara bima fihi minasyarr fa'lam annahu mura'in. Kata beliau, barang siapa yang suka, senang apabila dipuji padahal pujian itu tidak ada pada dirinya. Tidak usah aja itu. Memang misalkan, oh kamu ini dermawan sekali, misalkan. Baiknya kau ini. Memang betul dia dermawan, dia baik. Senang dengan pujian itu masalah.
senang dengan pujian dan benci dengan cacian, itu menurut ulama berarti hatinya ada penyakit. Betul, memang dia dermawan, dia orangnya baik, orangnya dermawan. Tapi pas dipuji senang, nah itu bahaya udah. Bahaya, bahaya. Itu sudah bahaya. Yang senang dipuji dengan apa yang dia lakukan. Hati-hati. Makanya kita ini tidak usahlah banyak muji wong. Ada orang yang muji orang lain di depan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, udah jadilah kau tuh nyiksa dia, musibah itu, kesian. Tidak usah. Kalau nak muji, jangan di depan orangnya. Kita sekarang kebalik, muji depan orangnya, ngatoi di belakangnya. Belakangnya panjang, sekitab katuannya. Apa bahasanya kalau Palembang? Rai 12. Bukan 12 lagi yang sekarang rainya. Itu istilah untuk wong dulu. Ya yang sekarang bukan 12 lagi. Kebalik. Tidak boleh itu. Kalau memang ada sifat dari saudara kita yang kita tidak suka, pengen kita tegur, tegur depannya. Apalagi kalau ini kawan kita misalkan, kerabat kita. Ada sifat jelek yang dia miliki, yang dia galak lakukan. Kita udah demen. Kalau memang kita sayang sama dia, depan dia lah omong. Kau tuh jangan cek ini. Ya dengan adab, jangan depan umum. Imam Syafi'i mengatakan kalau nasihati temanmu di depan umum itu kau bukan nak nasihati, nak malu ke dia. Aja omong dua apa empat mata, berdua omongi. Itu. Tapi kalau muji jangan di depannya. Itu merusak hatinya. Yang tadinya wong udah nak ikhlas ke masjid, pas ketemu jalan, woi kau ni ngajin nian ke masjid. Nah, ini berubah niatnya. Berubah niatnya. Kita penyebabnya. Akhirnya, fala tuzakku anfusakum. Tidak usah kalian itu saling mensucikan diri kalian. Tidak usah. Allah lebih tahu mana yang niatnya ikhlas dan mana yang tidak ikhlas. Tidak usah. Tidak usah muji depan muka teman kita. Kalau memang kita pengen muji dia, pujilah di belakangnya. Itu baru bagus. Puji di belakang. Di depannya udah usah dipuji. Karena itu bakal merusak hatinya. Jadi pujian itu merusak. Kayak Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis beliau pernah bersabda, "Uhsu fi wujuhil maddahin at-turab." Kata Nabi, taburkan debu di depan atau di atas kepala orang-orang yang suka muji-muji. Biarlah berlari istilahnya. Makanya ulama itu tidak senang dipuji. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Rotib Al-Attas, itu mengatakan, kalau ada yang muji aku, itu macam nampar aku. Kalau ada yang muji aku, itu macam nampar. Mereka itu lebih senang dengan yang berani mencaci mereka di depan mereka langsung, daripada memuji. Kenapa? Karena cacian itu, kata mereka, itu teguran. Untuk aku, untuk kami. Ketika ada yang mencaci, oh kau dicaci. Akhirnya mereka introspeksi diri, benar tidak? Oh benar, aku ini ada sifat jelek ini. Berubah. Tapi kalau muji itu buat kita tertipu. Nah, makanya jangan suka muji-muji lah. Biasa-biasa be. Nggak usah ngatui wong, nggak usah juga muji-muji wong. Itu yang paling bagus. Nah ini padahal pujian tadi betul ada pada dirinya. Oh kau ini rajin nian ke masjid. Benar memang dia rajin ke masjid. Itu pun bermasalah atau tidak bagus. Apalagi kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau dia senang dipuji dengan sifat baik yang tidak ada pada dirinya. Oh bapak ni adil nian, padahal tidak adil. Bapak ni macam-macam lah. Pujian-pujian penjilat kan begitu. Senang dia dipuji. Padahal itu tidak katik galau sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Itu kata Habib Abdullah Al-Haddad, fa'lam annahu mura'in. Senang dipuji dengan apa yang tidak dia lakukan. Dan wakariha, tidak suka
dicaci atau diingatkan dengan kejelekan yang dia punya. Nah, kalau ditegur, marah. Ada yang datang negur. Udah negurnya pakai adab, misalkan. Empat mata, berdua. Nggak galak nerima. Tua kau, apa tua aku? Nah, sekarang itu. Aku ni sumuan bapak kau. Ngapa kau nak unjuk-unjuk tahu aku? Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi, sombong itu bukan dengan penampilan. Uang yang pakaiannya bagus terus belum tentu dia sombong. Mobilnya baru terus belum tentu dia sombong. Minyak wanginya lemak terus belum tentu. Rapi terus belum tentu. Kata Nabi, sombong itu di hati. Apa sombong ya Rasulullah? Batrul haq. Tidak mau menerima kebenaran. Kalau kita ngerasa kita tidak galak menerima kebenaran, hati-hati. Berarti kita ada sifat sombong. Khudhil haqqa walau min afwahil kilab. Ambillah kebenaran walaupun keluar dari mulut, maaf, anjing. Dari mulut binatang keluar kebenaran yang kita salah harus kita embek. Itu berarti kita tawadu di situ. Jadi tawadu itu bukan nunduk-nunduk. Nunduk tuh jalannya. Sakit berarti kepala tuh. Bukan tawadu bukan di situ. Sombong bukan dari penampilan, rendah hati juga bukan dari penampilan. Di hati semua itu. Batrul haq, tidak mau menerima kebenaran. Pas diingeti, bahwasanya misalkan dia punya kesalahan, tingkah laku dia salah, keputusannya salah, dinjok tahu. Misalkan yang dinjok tahu lebih muda, misalkan sudah pakai adabnya, ngomong pelan baik-baik, ngomong empat mata, masih tidak galak nerimo, itu baru namanya sombong. Batrul haq. Ngomong saja itu. Tua kau apa tua aku? Ilmu itu, kebenaran itu tidak melihat usia. Terkadang kebenaran datang dari anak kecil jauh dari kita, terkadang datang dari yang lebih tua. Bahkan umpama datang dari binatang sekalipun harus kita ambil. Dari binatang harus kita ambil. Kalau itu kebenaran. Baru itu orang yang jauh dari sifat sombong. Nah, jadi kata Habib Abdullah Haddad, kalau ada orang senang dipuji padahal pujian itu tidak dia lakukan. Dan dia tidak senang diingatkan dengan kejelekan yang dia miliki. Betul dia melakukan sifat jelek itu, fa'lam annahu mura'in. Maka kata Abdul Haddad, ketahuilah bahwasannya dia adalah orang yang mura'in, orang yang suka pamrih, ria. Berarti setiap yang dia lakukan pengen dipuji, pengen dilihat orang, kalau dak kate yang nyingok, dia dak galak berbuat baik tersebut, dan kalau ada yang negur kejelekan yang dia miliki, dia marah, itu tanda orang yang pamrih ria, mura'in. Berarti jauh dari kata-kata ikhlas orang seperti itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalika. Jadi kata Abdullah Haddad, udah. Jangan senang, intinya jangan senang dengan pujian dan jangan marah kalau ditegur. Ditegur oleh siapapun kita terima. Ditegur oleh siapapun kita harus terima. Tentunya ketika kita mau negur harus dengan adab-adab yang sempurna, adab-adab yang sudah disebutkan sama ulama. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan dari ilmu agama yang tadi kita dengarkan dari pertama kitab Safinatun Najah. Kemudian dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan semua bisa kita amalkan sehingga insya Allah kita jadi orang yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya tadi ada yang tanya.